Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Ulfa dengan NIM 430401900 dari Prodi Psikologi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kontrol dan variabel guna memenuhi tugas psikologi eksperimen. Nah, yang pertama di sini ada validitas internal dan eksternal. Apa itu validitas internal dan eksternal? Validitas internal adalah validitas yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengamatan peneliti terhadap variabel bebas, independen variabel terhadap variabel terikat atau dependent variabel. Nah, eksperimen tersebut memiliki variabel validitas internal yang tinggi apabila efek pada variabel terikat benar-benar disebabkan oleh variabel bebas atau perlakuan yang diberikan bukan karena extraneous variabel. Lalu kemudian ada validitas eksternal. Validitas eksternal merupakan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Eksperimen juga dapat dikatakan valid apabila hasil dari eksperimen tersebut dapat digeneralisasikan pada populasi atau populasi lain dengan subjek, waktu, tempat, ekologi yang berbeda. Apabila dalam suatu eksperimen disampaikan bahwa variabel bebas secara signifikan memiliki hubungan dengan variabel terikat, maka eksperimen tersebut dapat dikatakan memiliki validitas eksternal yang tinggi. Apabila kesimpulan dari eksperimen tersebut dapat digenerasikan pada populasi eksperimen atau populasi yang berbeda pada tempat dan situasi sosial yang berbeda. Nah, kemudian ada cara menyelesaikan validitas bebas dan terikat. Bagaimana cara menyelesaikan validitas bebas dan terikat? Validitas bebas. Validitas bebas sendiri menyelidiki semua kejadian atau peristiwa penyebab cause event dengan dilakukannya pertimbangan praktis. Contoh, penelitian eksperimen pada tikus. Jika peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan antara dosis radiasi yang diberikan pada tikus dengan tingkat konsumsi makanan, maka akan ada banyak level radiasi yang harus digunakan. Bisa 3, bisa lebih dari 3 atau lebih lagi levelnya. Lalu ada validitas terikat. Validitas terikat harus didasarkan pada pertimbangan teoritis, meskipun dalam banyak penelitian pemilihan variabel terikat juga ditentukan oleh pertimbangan praktis. Nah, selanjutnya ada hubungan antara subjek penelitian dan peneliti yang harus dikontrol. Dalam interaksi antara peneliti dengan subjek peneliti, setiap aturan yang ditetapkan mengharapkan perilaku yang spesifik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Perilaku yang diharapkan tersebut dapat diartikan bahwa semua perilaku yang muncul adalah sesuai dengan keinginan masing-masing pihak, baik keinginan peneliti maupun keinginan dari subjek. Dalam melakukan eksperimen ada interaksi antara respon subjek dengan motivasi dan persepsi mereka terhadap eksperimen itu sendiri. Hubungan antara subjek peneliti dan peneliti dapat dikontrol dengan adanya pengaruh subjek, kondisi yang dapat memunculkan suatu dorongan presentasi diri yang pasif,
pengaruh peneliti, pengalihan harapan peneliti pada subjek peneliti. Lalu selanjutnya ada extraneous variabel yang mengganggu validitas internal. Yang pertama itu ada history. History terjadi pada sebuah eksperimen yang didesain memiliki pre dan post test untuk mengukur variabel terkait atau dependent variable. Variabel history ini mengacu pada kejadian-kejadian yang lebih spesifik yang terjadi antara pengukuran pertama atau pretest maupun pengukuran kedua post test pada variabel bebasnya. Lalu yang kedua ada maturation. Yang kedua ada maturation, yaitu terkait pada perubahan-perubahan internal individu yang terjadi sebagai konsekuensi dari berlalunya waktu. Perubahan tersebut melibatkan proses biologis dan psikologis seperti usia, proses belajar, kelelahan, dan kebosanan. Lalu yang ketiga ada testing, yaitu mengulangi soal tes pada pretest dan post-test pada subjek penelitian yang sama bisa mengakibatkan subjek menjadi lebih hafal pada soal tes itu, sehingga akan berpengaruh pada hasil pengukuran variabel terikat. Lalu yang keempat ada instrumentation. Instrumentation mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi selama pengukuran variabel terikat atau dependent variable pada variabel ini. Pada variabel ini lebih melihat pada perubahan yang terjadi selama proses pengukuran. Lalu yang kelima ada statistical regression. Yang kelima ada statistical regression, yaitu variabel yang menyebabkan terjadinya perubahan pada skor tinggi dan skor rendah pada pretest dan posttest. Hal tersebut dapat diketahui dengan distribusi dari skor ekstrem yang cenderung bergerak menuju nilai rata-rata sebagai konsekuensi dari dilakukannya pengulangan tes. Lalu ada selection. Bias seleksi ini terjadi jika serangkaian prosedur seleksi yang berada digunakan untuk menempatkan subjek ke dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Seleksi ini bisa saja berinteraksi dengan maturation story atau instrumen yang kesamaannya dapat mengakibatkan munculnya pengaruh yang terlihat seperti akibat diberikannya perlakuan. Lalu yang terakhir ada mortality, yaitu keadaan kehilangan subjek dalam jumlah tertentu dalam proses eksperimen, baik yang menggunakan subjek manusia maupun hewan. Lalu yang terakhir ada macam-macam kesesatan atau error dalam eksperimen. Yang pertama itu ada kesesatan konstan. Kesesatan konstan merupakan pengaruh extraneous yang selalu ada dalam semua eksperimen yang sejenis dan keberadaannya tidak diketahui atau tidak dapat diperhitungkan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel terikat. Lalu yang kedua ada kesesatan kompensatoris atau tidak konstan, yaitu kesesatan yang terjadi pada satu atau beberapa eksperimen saja. Kesesatan compassion ini juga bisa terjadi pada salah satu kelompok pada satu eksperimen, yaitu pada kelompok kontrol saja atau kelompok eksperimen saja. Kesesatan kompensasional ada tiga. Yaitu kesesatan tipe S, kesesatan tipe G, dan kesesatan tipe R. Kesesatan tipe S yaitu kesesatan yang disebabkan oleh
situasi subjek sampling. Lalu kesesatan tipe G terjadi ketika extraneous variabel mempengaruhi satu atau beberapa grup dalam satu eksperimen, tetapi tidak mempengaruhi semua kelompok yang ada dalam eksperimen tersebut. Dan yang terakhir, kesesatan tipe R. Kesalahan ini terjadi pada replikasi atau pengulangan eksperimen yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian sebelumnya dengan keadaan yang sama. Berikut pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.